Terus kadang ada yang mengeluh kok lambat sekali baca Al-Quran, kok lambat lancar, padahal sudah belajar teman-teman. Demikianlah terkadang Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan hal demikian agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan terkadang orang-orang yang lancar membaca Al-Quran justru setelah lancar mereka tidak membaca Al-Quran lagi. Tetapi kita yang belum lancar membaca Al-Quran dengan setiap hari kita mengulang-ulang, di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan kepada kita. Karena orang yang lancar membaca Al-Quran memang bersama malaikat yang mulia. Tetapi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu akan mendapat 2 pahala. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada sesi kali ini kita akan langsung bahas tentang sifat huruf. Ya, sifat huruf itu ada 2, yaitu sifat yang ada lawan dan tidak ada lawan. Nah, sekarang karena saya menganggap ini adalah salah satu yang penting pada sifat yang tidak ada lawan, yaitu qalqalah, ya, qalqalah. Nah, qalqalah ini artinya dipantulkan teman-teman. Jadi huruf tersebut kita pantulkan dalam keadaan sukun, yaitu terjadi pada huruf qa, ta, ba, jim, dal. Nah, qalqalah ini kalau di tengah ayat itu disebut dengan qalqalah sughra. Kemudian di akhir ayat kalau kita mau waqaf disebut dengan qalqalah kubra. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika di tengah ayat iqra, nah di situ terjadi qalqalah sughra. Kemudian ketika kita waqaf di akhir ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Nah, ini disebut dengan qalqalah kubra atau besar. Jadi ada perbedaan antara sughra dengan kubra. Sughra agak terlalu kecil, dia tidak terlalu seperti kita waqafkan. Kemudian misal di la uqsimu bihadzal balad. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika qataba jim dal hurufnya sukun, maka kita pantulkan. Nah, cara melatihnya bagaimana? Melatihnya seperti ini. Kita berikan alif di depan. A, kemudian qa, misal aqa, qa lagi alqa, ba lagi ab, kemudian jim lagi aj, dan seterusnya teman-teman. Nah, jika kondisi misalnya kita dalam keadaan waqaf, kemudian huruf qalqalah ini dalam keadaan tasydid atau syiddah. Misalnya pada surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi berikan sifat syiddahnya dulu, barulah kita pantulkan ya. Jadi tabbat yada ini tidak boleh kita baca dengan tabbat yada abi lahabi wa tab langsung. Tetapi kita berikan sifat syiddahnya dulu, tabbat yada abi lahabi wa tab, barulah kita pantulkan. Misalnya kalimatu hajju, misal kita ingin waqafkan di situ, maka kita berikan sifatnya kalimatu hajju